Halo ketua-ketua, kali ini kita mau bahas sepak bola Eropa gitu ya. Salah satunya adalah UEFA Europa League. Nah, 2022-2023 ini sudah memasuki 16 besar gitu ya. Nah, di 16 besar ini ada 8 juara grup dan 8 klub yang harus lolos dari kualifikasi gitu. Nah, beberapa klub yang sudah lolos dari kualifikasi itu antara lain ada Juventus, Union Berlin, ada Bayer Leverkusen, ada Sevilla, ada Sporting Lisbon dari Portugal, ada AS Roma, ada Manchester United, dan ada Shakhtar Donetsk. Nah, dari jalur juara grup ada Union SG, ada Freiburg, ada Ferencvaros, ada Fenerbahce, ada Arsenal, ada Real Betis, ada Real Sociedad, dan ada Feyenoord. Nah, kita tahu bersama 16 besar Europa League ini sudah dimainkan leg pertamanya, tapi sebagai bahan pembahasan, Feyenoord sendiri melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup dari grup F dengan 8 poin hasil dari 2 kemenangan, 2 bermain imbang, dan 2 kali kekalahan. Shakhtar Donetsk hadir di 16 besar Europa League dengan menyingkirkan Rennes melalui adu penalti 4-5 karena sebelumnya bermain dengan agregat 3-3. Sementara itu Real Betis melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup C dengan 16 poin hasil dari 5 kali kemenangan dan 1 kali bermain imbang. Manchester United kita tahu melaju ke 16 besar dengan menyingkirkan Barcelona dengan agregat kemenangan 4-3. Sedangkan Ferencvaros melaju ke 16 besar sebagai juara grup dari grup H dengan poin 10 hasil dari 3 kemenangan, 1 bermain imbang, 1 kali kalah. Sementara itu Bayer Leverkusen melaju ke 16 besar dengan menyingkirkan Monaco melalui adu penalti 3-5 dengan sebelumnya bermain agregat 5-5. Fenerbahce melaju ke 16 besar sebagai juara grup dari grup B dengan 14 poin hasil dari 4 kemenangan dan 2 kali bermain imbang. Sementara itu Sevilla melaju ke 16 besar dengan menyingkirkan PSV Eindhoven dengan hasil keunggulan agregat 2-3. Union Berlin melaju ke 16 besar Europa League mengalahkan Ajax Amsterdam dengan keunggulan agregat 3-1. Sementara itu Union SG melaju ke 16 besar Europa League sebagai juara grup D dengan 13 poin hasil dari 4 kali menang, 1 bermain imbang, dan 1 kali kekalahan. Juventus sendiri melaju ke 16 besar dengan menyingkirkan Nantes dengan agregat keunggulan 1-4. Sementara itu Freiburg melaju ke 16 besar Europa League sebagai juara grup di grup G dengan 14 poin hasil dari 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sporting Lisbon melaju ke 16 besar dengan menyingkirkan Midtjylland dengan skor kemenangan agregat 1-5. Arsenal sendiri melaju ke 16 besar Europa League sebagai juara grup A dengan 15 poin, 5 kali kemenangan, dan 1 kekalahan. Real Sociedad melaju ke 16 besar sebagai juara grup dari grup E dengan 15 poin hasil dari 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Sementara itu Roma melaju ke 16 besar Europa League dengan menyingkirkan Salzburg dengan kemenangan agregat 2-1. Nah, kita tahu 16 besar Europa League akan menghadirkan 16 tim gitu ya. 16 tim yang sudah diundi gitu ya, di mana beberapa hasil undian itu mempertemukan antara Union Berlin bertemu dengan Union SG, Juventus bertemu dengan Freiburg, Sporting Lisbon menjamu Arsenal, Roma bertemu Real Sociedad, Sevilla bertemu dengan Fenerbahce. Sementara Bayer Leverkusen akan menjamu Ferencvaros, Manchester United akan menjadi tuan rumah untuk menjamu Real Betis, dan Shakhtar Donetsk akan menjadi tuan rumah untuk menjamu Feyenoord. Nah, hasil pertandingan yang sudah terjadi di leg pertama babak 16 besar itu diantaranya Union Berlin menjamu Union SG di 16 besar Europa League, di mana hasil akhir leg pertama ini 3-3. Union Berlin mencetak gol lewat S. Michael di menit 89, Erkoce di menit 69, dan J. Juranovic
di menit 43. Sementara Union SG membalas gitu ya, memberikan perlawanan tentunya lewat 2 gol Boniface dan 1 gol Vertesen. Pertandingan lainnya antara Juventus bertemu dengan Freiburg di 16 besar Europa League, di mana hasil akhirnya adalah 1-0 untuk kemenangan tim tuan rumah Juventus, di mana gol satu-satunya dicetak oleh Angel Di Maria di menit 53. Pertandingan berikutnya antara Sporting Lisbon yang menjamu Arsenal di 16 besar Europa League, di mana pertandingan ini berakhir dengan imbang gitu ya, 2-2 skor akhirnya. Sporting Lisbon mencetak gol melalui Paulinho menit 55 dan Gonzalo Inacio menit 34. Sementara Arsenal memberikan perlawanan menarik di laga ini, di mana Saliba membuka gol di menit 22 dan kemudian gol balasan bunuh diri dari Morita di menit 62. Di pertandingan selanjutnya ada AS Roma bertemu Real Sociedad di 16 besar. AS Roma sendiri sebagai tuan rumah menang 2-0, di mana 2 gol ini dicetak salah satunya adalah El Shaarawy dan Kumbula. El Shaarawy mencetak di menit 13, Kumbula 87. Pertandingan lainnya di 16 besar ada Sevilla menjamu Fenerbahce di 16 besar Europa League. Hasil akhir 2-0 untuk kemenangan Sevilla, di mana Joan Jordan mencetak gol di menit 56 dan Eric Lamela memperbesar keunggulan menit 85. Pertandingan selanjutnya antara Leverkusen menjamu Ferencvaros di 16 besar Europa League. Skor akhir 2-0 untuk kemenangan Bayer Leverkusen, di mana Demirbay mencetak di menit 9 dan Tapsoba di menit 86. Di pertandingan lainnya ada Manchester United menjamu Real Betis, di mana Manchester United menang besar dengan skor akhir 4-1. Manchester United membuka keunggulan melalui Marcus Rashford menit 6, Antony menit 52, Bruno Fernandes menit 58 dan Weghorst di menit 82. Sementara Real Betis mampu memberikan perlawanan melewat Ayoze Perez di menit 32. Di pertandingan lainnya ada Shakhtar Donetsk menjamu Feyenoord di 16 besar Europa League. Pertandingan ini berakhir dengan imbang 1-1, di mana Shakhtar Donetsk unggul awal dengan Rajeski menit 79, namun dibalas dengan Bulode menit 88. Nah, itu pertandingan Europa League leg pertama gitu ya. Semoga nanti leg kedua bisa jauh lebih menarik, karena juga masih ada pertandingan seru gitu ya. Salah satunya misalkan Sporting Lisbon lawan Arsenal karena berakhir imbang 1-1. Juga Shakhtar Donetsk Feyenoord bermain imbang 1-1 juga. Dua tim masih berpeluang, dan Union Berlin sama Union SG juga bermain imbang 3-3. Nah, semoga pertandingan leg kedua 16 besar Europa League jauh lebih menarik. Itu dulu cerita dari Europa League. Sampai bertemu di video selanjutnya.